Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bista'inu ala umur dunya wa din. Wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan, yang bisa kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penuntut umat dan pemberi syafaat. Di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul tentang keutamaan salat subuh. Keutamaan salat subuh adalah ujian di salat subuh begitu besar. Kita harus melawan ngantuk dan harus kita salat dengan benar di salat subuh. Karena salat subuh ini adalah pertengahan malam. Kenapa dibilang pertengahan malam? Hingga sebentar pagi, waktu pagi akan datang. Itu jika salat subuh. Karena salat subuh adalah salat yang begitu besar pahalanya. Yang mana salat subuh adalah ibunya para salat. Karena jika orang melaksanakan salat subuh atau dua rakaat sebelum salat terjadinya salat subuh atau salat tahajud, itu sudah mengandung pahala yang begitu besar. Yang mana salat subuh ini semua setengah dari kita keliru. Kenapa? Saking ngantuknya, saking tidak sadarnya, keliru kita untuk salat subuh. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, salat subuh ini besar pahalanya, tapi jarang orang-orang mengerjakannya karena tertidur pulas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pahalanya besar, tapi kita harus melawan kemalasan dan kengantukan kita untuk salat subuh. Bayangkan, salat subuh adalah salat yang sangat ujiannya besar, tapi fadilahnya besar. Orang yang melaksanakan salat subuh setiap seumur hidupnya pun dicatat menjadi wali. Cuma sekedar salat subuh setiap hari, salat 5 waktu setiap hari, sudah diangkat menjadi wali. Nah, tapi pertanyaannya, kita harus melawan godaan syaitan. Karena setiap waktu subuh itu syaitan tidak tinggal diam. Untuk apa? Untuk menggoda kita biar tidak salat subuh. Kenapa? Salat subuh itu bisa dikatakan mustajab doa. Beriktikaf di masjid sampai jam 7 di masjid, beriktikaf, salat subuh, salat tahajud, itu sudah mengandung pahala yang begitu besar. Karena keluarga Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, para nabi dan rasul. Yang kedua, para wali dan alim ulama. Yang ketiga itu hafiz Al-Quran. Nah, yang keempat itu adalah orang yang sering melaksanakan sholat 5 waktu tanpa bolong sedikit pun dalam seumur hidupnya. Karena barang siapa yang mendapatkan keluarga Allah pasti akan masuk surga Firdaus. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah ada Islam di hatinya, kalau akan diletakkan di neraka yang begitu panas. Karena sepanas-panasnya api di dunia, lebih panasan api di neraka. Tapi pertanyaannya, kenapa sholat subuh itu kita besar ujiannya? Karena kata Rasulullah SAW, lebih besar ujian yang diberikan, lebih besar juga faedah yang kita dapatkan. Maksudnya ujiannya besar. Salat subuh jarang karena ngantuk. Tapi kata Rasulullah, saking besar ujian, semakin besar faedah. Faedahnya itu apa? Tentang salat. Orang yang salat 5 waktu di masjid pun
sudah menghitung pahala yang begitu besar. Bayangkan, sholat di masjid itu mendapatkan 27 derajat. 27 derajat. Bayangkan di sebuah kota atau di sebuah kampung setiap hari itu mendapatkan 27 mobil. Misal, logikanya gini. Misal, di suatu perkampungan setiap 5 waktu di sholat subuh atau di setiap waktu sholat dia sholat berjamaah di masjid. Nah, subuh mendapatkan 27 mobil. Bayangkan 27 kali 5 sudah berapa banyak mobil yang kita dapatkan. Sebaliknya berapa banyak mobil yang kita sebanyak pahala yang kita dapatkan itu kita sholat 5 kali waktu di masjid berjamaah bagi yang laki. Tapi bagi perempuan dianjurkan sholat di rumah. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa perempuan dianjurkan sholat di rumah? Siapa tahu ada kemalingan, ada kesusahan dijaga oleh wanita di rumah. Tapi kenapa sholat subuh itu besar faedahnya? Allah berfirman, semakin besar ujian yang aku berikan kepada engkau dan hambamu, lebih besar pahala dan lebih besar surga yang kamu dapatkan kelak di akhirat. Bayangkan, kita melakukan dosa kecil pun diberikan satu kesalahan. Kita melakukan pahala sekecil pun itu sudah diberikan 10 kebaikan. Semakin rahmat Allah itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat penutup akhir zaman. Dari zaman Nabi Muhammad sudah dibilang zaman now. Atau hoax itu bukan sekarang saja. Dari zaman Nabi Muhammad sudah dibilang zaman now. Kenapa? Di zaman Nabi Muhammad pun ada kecanggihan. Kecanggihan di zaman Nabi Muhammad itu seperti berupa alat pembuat pedang, mesin pembuat gandum atau bahasa kita sekarang eler gabah kan? Di situ ada eler gandum. Dari zaman Nabi Muhammad pun sudah dibilang zaman now. Apalagi sekarang. Kata zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini diibaratkan kakek tua yang dihiasi dengan perhiasan. Sebenarnya bumi ini sudah tua, tapi semakin turunnya zaman semakin dihiasi dunia ini dengan kecanggihan. Bayangkan, dari zaman Nabi Muhammad pun beribu-ribu tahun dahulu itu sudah dibilang dunia ini sudah tua, ibarat kakek tua yang diberikan perhiasan. Sekarang wallahu alam gimana keadaan bumi, pokoknya bumi ini adalah permainan. Kenapa? Kita dimainkan dengan keadaan duniawi, sedangkan panggilan Allah itu setiap hari kita dipanggil untuk sholat, tapi perantara dari muazin. Setiap hari kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini tidak akan bertahan lama lagi. Karena saat kita di akhir zaman ini kita memiliki kekurangan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini di pertengahan. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, hidup ini tidak terlalu panjang, melainkan semakin bertambah tahun, semakin berkurang usia. Dan faedah-faedah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya yang itu besar.
Tapi di sebalik ujian yang besar, kita diberikan pahala yang besar dan surga yang luas. Dan keringanan yang diberikan rahmat bagi kita pada umat Nabi Muhammad, yaitu adalah kita membuat dosa kecil pun itu diberikan satu kesalahan. Kita membuat pahala sekecil pun kita sudah diberi 10 kebaikan. Itu keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku akan dekat kepadaku saat di hari kiamat, akan diberikan syafaat oleh aku. Karena syafaat Nabi Muhammad itu syafaat yang besar. Bayangkan, umat Nabi Adam sampai Nabi Isa pun meminta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir itu adalah barang siapa di kalangan umatku yang membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sekali dalam hidupnya, sekali dalam seumur hidupnya, itu sudah dipastikan masuk surga. Tapi harus disiksa di neraka. Itu keringanan yang kita diberikan, keistimewaan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman dulu, zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jika salat subuh, perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya apa? Kita memanggil orang untuk salat itu dengan menggunakan alat elektronik seperti mic itu untuk kita mengeluarkan azan untuk memanggil sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk sholat. Tapi zaman Rasulullah, tinggal sahabat Bilal bin Rabah itu sudah di atas Masjid Nabawi. Azan langsung semua satu Madinah kedengaran. Itu jika azannya Bilal. Tapi hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan amanat cuma 3. Pertama, kerjakanlah sholat. Yang kedua, berbanyaklah bersolawat. Yang ketiga, banyaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu saat kita bersolawat, kita sudah diberikan rezeki yang bermanfaat. Siapa tahu pas kita berzikir, kita diberikan umur yang panjang. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang begitu besar. Tapi umat terdahulu besar-besar. Umat Nabi Adam pun tingginya itu 60 kali tinggi manusia sekarang. 60 kali tinggi manusia sekarang. Itu jika tingginya umat Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita semakin berturunnya waktu, semakin berturunnya zaman, semakin tertitis tubuh manusia. Maksudnya apa? Semakin tambah ke zaman, semakin kecil manusia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan salat subuh rutin, tidak membuat bolong 1 rakaat pun, melepas pekerjaan dunia, melepas tempat tidur untuk tidur pulas, itu akan diberikan faedah yang besar. Faedah salat subuh itu besar. Saking besarnya, seorang sahabat pun yang bernama Sayyidina Ali bin Abu Thalib pun saat dia lalai salat subuh cuma 1 kali pun sudah merasa sakit hatinya. Kenapa? Salat subuh itu adalah salat yang begitu besar karunia-Nya. Bayangkan, kita diuji dengan kengantukan, kita diuji dengan kemalasan, karena kita tertidur pulas. Tapi saat itu pun kita diberikan kefaedah yang begitu besar daripada salat-salat yang lain.
Salat subuh satu rakaat itu salat subuh satu rakaat itu dihitung 27 kebaikan. Jadi double. Yang pertama pas kita berjalan menuju ke masjid, satu langkah kanan ditambahkan derajat, satu langkah kiri digugurkan semua dosa. Pas kita sholat satu rakaat itu diberi kita kebaikan 27. Bayangkan. Belum lagi kita membaca zikir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah double. Jadi faedah salat subuh ini adalah ibunya para salat. Kata Rasulullah, ada amalan ampuh kalau adalah doa di mustajabnya doa adalah di salat subuh. Karena salat subuh kejadian-kejadian besar itu terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu di saat waktu subuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa saat perang Badar terjadi, itu berdoa di waktu subuh. Dimustajab doanya. Kenapa? Kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Itu faedah salat subuh. Salat subuh karunia itu besar. Karunia salat subuh menggugurkan dosa. Faedah salat subuh adalah memberikan kita rezeki yang banyak. Karena salat subuh itu adalah salat yang memberi rezeki dan memberi pahala. Bayangkan, rezeki paling besar itu bukan rezeki harta, bukan rezeki uang. Tapi rezeki yang paling besar itu adalah rezeki batin, rezeki Islam. Karena rezeki yang batin itu adalah rezeki badan kita. Banyak orang yang kaya, banyak orang hartanya banyak, tapi tidak ada diberikan rezeki batin, jadinya sakit di rumah sakit. Itu satu contoh. Banyak orang rezekinya banyak, hartanya banyak, tapi dia sakit, bahkan sampai dioperasi di rumah sakit. Nah, ada orang yang miskin, tapi batinnya itu besar, kuat. Sampai bulan tersebut bisa melaksanakan sholat subuh setiap hari, saking kuatnya. Karena batin itu rezeki yang perlu kita jaga itu adalah manisnya iman. Yang kedua manisnya batin. Tapi kalau tidak ada uang, zaman sekarang berkata, jika tidak ada uang tidak bisa hidup. Tapi kalau tidak ada rezeki yang batin tidak akan bisa hidup. Rezeki batin itu adalah rezeki badan, diberikan amal yang kebaikan, diberikan kekurangan dan kelebihan. Kita semua ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi setiap orang yang mengaku dirinya lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, itu yang tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika orang mengaku dirinya lebih sempurna dari saudaranya, itu sudah dibilang sombong. Orang yang sombong itu, jika orang sekali sombong mengatakan sombong kepada orang lebih rendahnya, itu sudah masuk ke dalam neraka yang begitu besar. Sisaan di neraka sangatlah pedih. Neraka itu bisa dibilang terbuatnya api neraka itu dari dosa-dosa manusia. Semakin bertambah dosa-dosa manusia, semakin panas api neraka. Tapi api neraka itu begitu besarnya sampai warna hitam, gelap, warna hitam. Api yang sangat merah pun jika kita pegang pasti terasa panas. Tapi jika api yang hitam begitu hitam, itu lebih panas lagi, double panasnya dari api dunia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kita disiksa di dunia daripada kita siksa di akhirat. Siksa di dunia pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya.
siksaan di akhirat tidak ada ujung, tidak ada akhirnya. Terus disiksa sampai bertahun-tahun. Karena hidup di akhirat itu adalah hidup yang sangat terakhir. Hidup di akhirat itu adalah kehidupan yang terakhir. Jadi tidak ada ujung dan tidak ada batas. Kita hidup di akhirat itu selama-lamanya. Kenapa? Salat di sana tidak ada salat saat di surga. Saat di akhirat semua amal kebaikan manusia di dunia itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dihisap tentang harta. Jadi harta yang kita punya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Dari mana kamu mendapatkan hartamu dan di mana kamu dengan secara apa yang kamu dapatkan hartamu? Tapi faedah salat subuh. Kalau setiap hari salat subuh berdoa kepada Allah, itu akan diberikan keringanan. Siksaan di kubur akan diringankan. Kenapa? Siksa kubur itu adalah pintu. Ibaratnya seperti gini. Kita mau pergi ke masjid, tapi kita salah pintu. Atau kita salah jalan. Mulanya masjid tempatnya lurus, tapi kita belok kiri. Pas kita ke belok kiri, itu sudah kita salah. Pas di belok kiri itu ada jurang. Nah, pas kita belok kiri pakai motor, terus ada jurang, pasti kita tidak akan selamat. Logikanya gitu. Selamat kita di jalan pertama yaitu jalan kubur. Selamat kita kan selamat juga di alam lainnya. Seperti alam azali, alam penghisaban itu akan selamat. Logikanya begini. Orang ingin pergi ke gunung. Jalan ke gunung itu kan halus lurus. Tapi belok ke kiri ada jurang. Nah, pas ada jurang itu kita jatuh. Maka kita akan mendapatkan risiko yang begitu besar. Itu juga dengan sholat. Kita berjalan dari suatu amalan sholat, berjalan. Kita sudah sampai tujuan yaitu alam kubur. Kita selamat di alam kubur. Terus kita selamat sampai alam akhirat. Orang yang selamat di alam kubur itu pasti akan selamat di akhirat. Bayangkan. Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib saat melihat kuburan menangis. Kenapa? Kan kata ada seorang sahabat berkata kepada Utsman dan Ali, "Kenapa engkau menangis melihat kuburan? Kau sudah dijanjikan surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah dijanjikan surga yang begitu besar. Kenapa kamu menangis melihat kuburan?" Karena kata Utsman dan Ali berkata, "Emang saya dipastikan masuk surga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak dipastikan itu selamat di alam kubur. Jika selamat di alam kubur, selamat pula di alam kelak seperti alam marsyat, alam penghisapan sampai kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jika tapi kita selamat di kuburan, selamat pula alam-alam lainnya. Buruk juga di alam kubur, buruk juga alam yang lain-lainnya. Itu suatu faedah yang begitu besar sampai-sampai Utsman dan Ali pun menangis. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
untuk kita selamat alam kubur, perbanyaklah amalmu, perkuatlah imanmu, perbanyaklah amal salatmu, dan perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Solat yang pertama dihisab itu adalah solat. Tapi dengan niat kita baik, itu sudah dikatakan masuk surga. Tapi amal itu tergantung dengan niat. Nah, solat itu ada surga khusus. Jika orang yang melaksanakan solat, walaupun akhir hidupnya dia melaksanakan solat, akan dipastikan masuk surga. Contoh, ada seorang tabi'in pada zaman Ali bin Abi Thalib. Ada seorang laki-laki yang awalnya itu adalah kafir. Perzinaan dia lakukan, perbunuhan dia lakukan. Nah, saat suatu hari, pada waktu dia itu pergi setelah waktu sholat isya, dia pergi. Nah, baliknya itu pertengahan 1 jam tinggal sholat subuh, atau jam 4 sebelum sholat subuh. Dia pergi melihat sebuah sumur, karena dia kehausan, turun ke sumur itu mengambil air. Saat hendak naik ke sumur, melihat anjing yang begitu kehausan, sampai-sampai ingin mati karena kehausan. Langsung turun lagi, memenuhi sepatunya dengan air, lalu memberikan anjing itu minum. Nah, saat melihat anjing itu minum, lalu dia mendapatkan hidayah Allah. Artinya tergerak untuk masuk Islam. Nah, lalu sempat saat itu ada musafir Islam yang melewat ke dekat dengan pemuda itu. Lalu berkata, gimana cara untuk masuk ke dalam agama Islam? Bacalah kamu 1 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu seorang tabi'in tersebut pergi bersama musafir itu. Saat berjalan diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang bersolawat. Lalu saat waktu sholat, dia sholat. Nah, dia sholat. Nah, tabi'in ini mulanya kafir. Tapi dikatakan oleh Allah, dia sholat. Cuma 3 tahun hidupnya. Dia cuma 3 tahun masuk Islam, masuk surga bersama Rasulullah. Sana patutnya bersolawat, sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa berilmu agama, tapi dia patut taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau tabi'in tersebut akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bersolawatnya, saking taatnya. Jadi amalan yang ampuh itu adalah solawat. Orang yang bersolawat itu hatinya itu tergerak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang bergerak hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memeluk Islam, terus di hatinya itu sangat cinta dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bersolawat, itu kelak akan di akhirat akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir ayatnya Rasulullah berkata, orang yang paling besar anugerahnya itu orang yang sering berlomba. Berlombanya itu adalah sering membuat amal kebaikan, amal sholat, amalan puasa, amalan zikir, dan paling banyak bersolawat. Orang yang berniat dalam kebaikan, mengejar dalam kebaikan, itu sudah dibilang, itu baru perlawanan yang begitu baik. Iri dalam kebaikan itu baru dia dibolehkan dalam Islam.
Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seringlah kamu menjaga sholatmu, seringlah kamu menjaga amal puasamu, seringlah kamu menjaga amal zikirmu, dan sering kamu perbanyak sholawatmu. Syafaat Rasulullah itu begitu besar. Walaupun sekali dalam hidupnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk kita selamat di neraka. Selamat di neraka, selamat masuk ke surga, damai. Karena jika masuk ke neraka itu semua orang akan sengsara. Jika masuk surga, semuanya akan damai. Di surga itu kata Rasulullah, tidak ada permusuhan. Semuanya pada damai. Tidak ada hati-hati keras di surga. Tapi di neraka semuanya pada sengsara di sana. Maksudnya apa? Perjaga amal sholat. Nah, ibarat amal ibadah yang wajib ini seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu ibarat seperti makanan yang tergantung di atas. Talinya ada 5. Haji bisa kita tidak melaksanakan. Haji bisa kita tidak dilaksanakan kalau tidak ada harta. Jika tidak ada kemampuan untuk biaya untuk haji, itu bisa kita tidak laksanakan. Yang kedua, zakat. Jika orang fakir miskin, jika orang tidak mempunyai harta, itu baru tidak wajib untuknya zakat, tapi wajib untuk menerima zakat. Nah, yang ketiga ini, jika salah satunya, jika puasa, bisa kita tidak laksanakan puasa. Bisa kita tidak laksanakan puasa. Jika kita sakit, atau tidak. Syarat orang puasa itu terbagi menjadi 3. Baligh, sehat, Islam. Itu syarat orang puasa. Pertama, untuk anak-anak tidak diwajibkan puasa, tapi dianjurkan untuk belajar puasa. Yang kedua, orang yang sehat fisiknya, sehat akalnya, itu baru tidak boleh, itu baru puasa. Nah, yang ketiga ini, jika orang Islam mengaku dirinya Islam, itu baru boleh puasa. Tapi selain itu, jika ada uzur seperti sakit dan orang gila, itu baru tidak boleh puasa. Bisa kita tinggalkan puasa. Nah, tapi jika 2 ini, syahadat sama sholat, jika ditinggalkan salah satunya, pasti akan jatuh. Karena talinya itu tali tipis. Jika menggunakan 5 tali, bisa bertahan. Jika menggunakan 4 tali, bisa bertahan. Jika menggunakan 3 tali, bisa bertahan. Kalau menggunakan 2 tali, bisa juga bertahan. Tapi jika 1 tali, pasti akan putus. Itu logikanya rukun Islam. Rukun Islam itu terbagi menjadi 5. Yang wajib itu adalah 2, yang dilaksanakan tanpa ada unsur apapun. Sholat, walaupun kita sakit aja, boleh kita dianjurkan sholat walaupun sakit. Bahkan nyawa dicabut pun jika ada waktu sholat, lebih baik kita sholat. Tapi orang gila tidak boleh sholat. Sholat ini untuk orang yang Islam, yang sehat akalnya. Tapi tidak ada uzur. Kalau puasa ada uzurnya. Sakit, belum balik, agamanya Islam. Itu jika puasa. Zakat, jika orang tidak mempunyai rezeki, jika orang tidak mempunyai harta atau fakir miskin, anak yatim, itu wajib menerima zakat.
Haji jika orang miskin-miskin tidak mempunyai harta untuk jalan ke tanah suci, itu baru tidak diwajibkan haji. Itu faedahnya. Syahadat jika tidak syahadat tidak akan diterima. Karena sholat itu ada syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jika ada syahadat dalam sholat. Karena salah satu dari tali tersebut diputuskan, pasti akan jatuh. Ibaratnya seperti motor digantung di atas. Biasanya jika di toko-toko motor itu, jika motor digantung di atas itu menggunakan 5 tali. Misal, 1 tali bisa ada unsur, bisa. 1 tali jika tidak, 1 tali dibuka saat di motor, tempat menggantungkan motor itu 1 tali dilepas, bisa tetap di atas. Jika sudah berdapat 4, lagi pas suatu zakat dipotong lagi talinya, itu bisa bertahan. Nah, jika 1 kali dipotong talinya, itu bisa bertahan. Nah, jika keduanya dipotong, salah satunya akan putus. Tidak akan menahan beban yang begitu besar. Jadi faedah salat subuh sudah disebutkan dalam firman Allah yang berkata, seringlah kamu melaksanakan sholat pada waktu subuh. Seringlah kamu melaksanakan amal kebaikan saat waktu subuh. Karena waktu subuh adalah tempatnya amal ibadah diterima secara langsung. Amal ibadah diterima, rezeki akan dilancarkan, rezeki batin maupun rezeki uang. Itu jika faedah salat subuh. Salat subuh ini faedahnya banyak. Saya sebutkan cuma 4. Yang pertama mendapatkan pahala yang besar. 1 langkah itu dihitung 27 derajat. Belum lagi sholatnya, belum lagi zikirnya. Itu sudah dihitung berapa banyak pahala. Yang kedua yaitu tentang syafaat Rasulullah. Jika sholawat di salat subuh itu langsung diterima, langsung didengar oleh para malaikat. Orang yang diam-diam di masjid setelah salat subuh bersolawat, itu sudah diberi syafaat Rasulullah, dan di depannya itu malaikat semua mendengar salawatnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, muazin atau bahasa kita marbot yang sholat dan azan di waktu subuh, itu kelak lehernya itu tingginya itu leher itu seperti leher jerapah. Bukan maksudnya lehernya panjang, tapi tegak, tidak takut kepada siksaan neraka. Itu faedah muazin. Orang yang berazan memanggil sahabatnya pada waktu subuh, itu kelak akan didengar langsung oleh para malaikat. Nah, yang terakhir, yang keempat itu, waktu subuh itu amalan itu langsung didengar oleh para malaikat, dan malaikat pun berdoa kepada orang tersebut. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan perkataan, wajar, manusia biasa. Akhiril kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.